Berjumpa lagi dengan Ibu Yani. Kali ini kita akan belajar tentang strategi pemasaran produk, dan dalam mempelajari strategi pemasaran produk ini akan kita bagi dalam 4 bagian. Dalam bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang unsur pokok dari strategi pemasaran produk. Lalu, kenapa pemasaran? Karena pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak yang paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal tersebut. Oleh sebab itu, pemasaran memainkan peranan penting dalam pengembangan strategi. Ada beberapa unsur pokok yang harus diperhatikan dalam program pengembangan strategi pemasaran produk, yaitu pertama, meliputi tindakan pemasaran yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk, yaitu dalam hal mengubah harga, memodifikasi iklan, promosi khusus, atau merubah saluran distribusi. 2. Penerapannya dilakukan dengan memadukan berbagai program pemasaran. Dan yang ketiga, hal ini dipengaruhi oleh besaran anggaran pemasaran yang disediakan perusahaan. Nah, lalu strategi pemasaran itu apa sih? Strategi pemasaran adalah rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan terhadap dampak dan berbagai aktivitas pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya pada pasar sasaran tertentu. Secara garis besar, kita mengenal 2 macam strategi pemasaran, yaitu yang pertama, strategi permintaan primer, dan yang kedua, strategi permintaan selektif. Strategi permintaan primer ini dirancang untuk menaikkan tingkat permintaan terhadap bentuk produk atau kelas produk. Digunakan oleh perusahaan-perusahaan pioner yang memasarkan produk baru dan perusahaan yang sudah mapan. Dan dalam hal ini, permintaan baru bisa bersumber dari non-users dan users yang potensial yang kemungkinan akan meningkatkan penggunaannya. Strategi permintaan primer ini dikelompokkan menjadi 2, di mana pengelompokannya didasarkan pada sasaran tipe konsumen. Yang pertama adalah strategi menarik pengguna baru, dilakukan dengan cara meningkatkan kesediaan untuk membeli atau willingness, yang bisa dilakukan dengan mendemonstrasikan manfaat, mengembangkan produk, mempromosikan manfaat baru dari suatu produk. Bisa juga dengan meningkatkan kemampuan untuk membeli atau ability, misalnya dengan membuat produk versi baru yang harganya lebih murah, membuat ukuran lebih kecil, atau memberikan fasilitas kredit. Yang ketiga, membuka akses terhadap produk dengan menjamin ketersediaan produk melalui outlet penjualan yang mudah dijumpai serta meningkatkan frekuensi pengiriman produk. Yang kedua adalah strategi menaikkan tingkat pembelian yang bisa dilakukan dengan cara 1. Membeli lebih sering atau more often. 2. Membeli lebih banyak atau more volume. Dalam pelaksanaannya, pada strategi yang kedua ini bisa dilakukan dengan cara 1. Menambah situasi penggunaan,
yaitu dengan cara memperluas ragam produk. Misalnya, penggunaan kain sarung yang semula hanya untuk berdoa, sholat, akhirnya juga digunakan untuk keperluan acara formal, kondangan misalnya. Kemudian, meningkatkan tingkat konsumsi produk dengan harga lebih murah, kemasan isi ulang, kemasan dengan isi khusus. Contoh, pergeseran nasabah bank dari antrian di teller ke ATM dan menggunakan internet banking. Kemudian bisa pula dengan mendorong penggantian produk dengan cara mengeluarkan seri produk baru yang lebih modern, lebih canggih dan sebagainya. Contohnya, komputer PC digantikan dengan laptop dan kemudian HP. Berikutnya adalah strategi permintaan selektif. Strategi ini memiliki 3 alternatif, yaitu 1. Memperluas pasar yang dilayani. 2. Merebut pelanggan dari pesaing. 3. Mempertahankan dan atau meningkatkan permintaan dari basic pelanggan saat ini. Dalam memperluas pasar yang dilayani, bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memperluas distribusi, yaitu dengan perluasan jangkauan pasar. Dalam hal ini, tentu membutuhkan anggaran promosi yang tidak sedikit. Kemudian bisa pula dengan perluasan lini produk, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, yaitu dengan menambah produk baru pada tingkat harga yang berbeda. Contoh, Unilever memproduksi Rinso untuk kalangan menengah atas dan Surf untuk melayani segmen bawah. Kemudian secara horizontal, yaitu upaya menambah produk dengan harga yang sama namun memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, membuat sirup dengan berbagai rasa. Kemudian, merebut pelanggan dari pesaing, yang secara manajerial bisa dilakukan dengan cara pertama, head-to-head positioning, dengan cara menawarkan manfaat yang sama, antara lain meliputi kualitas, kelengkapan, ketersediaan produk, serta harga yang lebih murah. Kemudian yang kedua, differentiated positioning, yaitu dengan cara menonjolkan sesuatu yang berbeda, yang unik, dan memiliki pelayanan yang lebih baik. Kemudian, mempertahankan dan meningkatkan basic pelanggan. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan basic pelanggan, ada berbagai hal yang bisa diupayakan. Antara lain yaitu 1. Mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan dengan harapan loyalitas terhadap produk yang ditawarkan akan terjaga dengan baik melalui kualitas produk yang superior. Kemudian, dengan menjaga relationship marketing, dilakukan dengan pengembangan hubungan yang bersifat formal interpersonal dengan pelanggan. Kemudian, yang ketiga, menghasilkan produk komplementer atau menyediakan produk komplementer, yaitu menyediakan produk yang lengkap sehingga konsumen dapat memenuhi kebutuhannya
pada satu toko tersebut, atau kita sebut dengan one stop shopping. Nah, ini anak-anak bagian pertama dari strategi pemasaran produk. Salam.